Al-Ikhlas atau ayat-ayat pendek lainnya. Yang ke-7 membaca surah Al-Baqarah ayat 1-5. Yang ke-8 membaca surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Yang ke-9 membaca Asmaul Husna. Dan yang terakhir membaca tasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya. Tadi anak-anak ibu sudah membaca surah Al-Ikhlas, yaitu surah Al-Ikhlas terdiri dari 1-4 ayat yang isi kandungannya yaitu tentang Allah itu Esa dan tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Selanjutnya kita masuk ke anak-anak ibu. Kita sebagai seorang siswa harus giat dalam belajar. Dari sekarang kita harus belajar. Kita harus semangat selalu dalam belajar ya anak-anak ibu semuanya. Anak-anak ibu dari sekarang tentu sudah mempunyai cita-cita kan. Jadi ada yang cita-citanya sebagai dokter, ada yang sebagai guru, atau sebagai karyawan. Itu juga cita-cita. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hebatnya cita-citaku. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti siswa ibu diminta untuk membaca amanat puisi yang ibu berikan. Terus yang kedua, melalui kegiatan membaca tadi, yaitu tentang berjudul penari, pertanyaan yang berkaitan dengan puisi tersebut, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Nanti siswa ibu juga diminta untuk mempraktekkan langsung tentang gerakan tari daerah. Lalu siswa mempraktikkan langsung ke depan gerakan tari kreasi dengan percaya diri. Lalu nanti siswa ibu juga diminta untuk membaca tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita dan mengamatinya. Dan adapun kompetisi yang harus kita capai yaitu menggali isi dan amanat puisi dan melisankan secara langsung puisi. Selanjutnya yaitu memperagakan gerak tari daerah, lalu membandingkan siklus hidup air dan membuat skema tentang siklus hidup air. Sekarang anak-anak ibu silakan baca tentang teks yaitu kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Di kisah seorang penari gandrung Banyuwangi ini mengajarkan kita bahwa setiap cita-cita itu harus kita perjuangkan, walaupun tidak ada yang memotivasi kita, tetapi cita-cita itu harus dengan niat kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Lalu siswa ibu silakan baca puisi tentang puisi penari di halaman 76. Selanjutnya siswa ibu ada yang ingin bertanya tentang puisi penari ini? Silakan anak-anak ibu cermati tentang puisi penari tadi. Kemudian perbedaan antara puisi dan karya tulis lainnya yaitu puisi itu adalah karya sastra yang dapat menyampaikan pesan melalui diksi atau karya tulis. Sedangkan karya tulis lainnya itu bisa berupa fakta dari kejadian aslinya. Sedangkan puisi tidak kejadian fakta atau fiksi. Sekarang anak-anak ibu silakan amati gambar tentang tari daerah di halaman 78, yaitu seni tari merupakan salah satu bentuk
yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk kita mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Sekarang, silakan jawab pertanyaan Ibu. Siapa yang tahu tari pendat dari mana? Ya, betul, dari Bali. Selanjutnya, tari remo dari mana, anak-anak Ibu? Dari Jawa. Ya, betul. Selanjutnya, tari piring dari mana? Ya, dari Indonesia atau Sumatera Barat. Sekarang anak-anak Ibu silakan Ibu bagi per kelompok. Masing-masingnya ada 2 orang. Nanti anak-anak Ibu silakan buat peragakan masing-masing tari daerah yang anak-anak Ibu kenal. Selanjutnya, sekarang negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Ada yang suku Minang dan lainnya, atau budaya Minang yang kita kenal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang sangat luas. Dengan demikian, ribuan pulau tersebut memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Sekarang anak-anak Ibu silakan baca dan cermati tentang teks tadi, yaitu manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Lalu anak-anak Ibu menggarisbawahi apa saja bagian penting dari manfaat makhluk hidup di sekitar kita ini. Dari teks tersebut silakan anak-anak Ibu garis bawahi. Lalu siswa menuangkan pemahamannya tentang bacaan dengan membuat sebuah peta pikiran yang menjelaskan tentang manfaat tumbuhan dan hewan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, siswa melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, siswa membuat daftar tumbuhan dan hewan yang mereka temukan di lingkungan sekitar dan mengidentifikasi manfaatnya bagi manusia. Selanjutnya, guru membimbing siswa membuat laporan dari hasil pengamatannya, dan siswa membuat laporan dari hasil pengamatannya sendiri. Lalu, laporan hasil pengamatan ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan keterampilan siswa dalam membuat laporan hasil pengamatannya. Selanjutnya, siswa Ibu membuat kesimpulan dengan bimbingan guru, dan selanjutnya siswa menjelaskan manfaat dari aktivitas pembelajaran yang baru saja kita lakukan pada saat ini. Selanjutnya, guru melaksanakan penilaian dari pembelajaran pada saat sekarang ini dan memberikan tugas kepada kelompok ataupun individu seperti contoh tugasnya, yaitu seperti buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, dari tugas tadi, nanti minggu depan akan Ibu minta kembali untuk pertemuan minggu depan. Silakan anak-anak Ibu kumpulkan tugasnya, dan mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Sayyidul Istighfar dan doa kafaratul majelis.